Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nahdlatul Ulum dengan NIM 21044501019. Saya dari kelas B. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktek BK kelompok, untuk membuat mind mapping dan menjelaskan memakai video. Nah, langsung saja kita simak penjelasannya. Nah, bimbingan dan konseling kelompok. Nah, yang pertama yang saya bahas yaitu konseling kelompok. Nah, pengertian dari konseling kelompok itu sendiri adalah konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli di dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya sehingga peserta didik atau konseli dapat mengatasi masalah. RPL konseling kelompok disiapkan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor bagi sejumlah peserta didik atau konseli yang diundang. Nah, yang kedua ada tujuan dari konseling kelompok. Nah, tujuan konseling kelompok itu sendiri adalah untuk memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan, mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi kelompok. Nah, teman-teman, yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, tentunya adapun langkah-langkah dari konseling kelompok itu sendiri yaitu yang pertama pembentukan kelompok atau forming. Nah, kelompok dapat dibentuk dengan mengelompokkan 2 sampai 8 konseli yang memiliki masalah yang tentunya relatif sama. Nah, seperti mereka memiliki masalah perorangan datang sendiri sesuai tawaran bantuan atas masalah tertentu yang diumumkan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Yang kedua tentunya ada pelaksanaan konseling. Nah, pelaksanaan konseling kelompok dilakukan melalui tahap-tahap. Yang pertama ada tahap awal, yaitu merupakan salah satu tahap kunci guru bimbingan dan konseling atau konselor yang mempengaruhi keberhasilan proses konseling kelompok. Yang kedua tentunya ada tahap transisi. Nah, tahap ini adalah tahap penting karena dapat menentukan aktif tidaknya konseli dalam berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, pada tahap ini konseli biasanya memiliki perasaan cemas, ragu, dan menunjukkan perilaku resisten lainnya. Nah, yang ketiga ada tahap kerja. Nah, kegiatan guru bimbingan dan konseling pada tahap ini adalah mengelola dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memfasilitasi pemecahan masalah dari setiap anggota kelompok. Dan yang terakhir tentunya ada tahap pengakhiran. Tahap pengakhiran yang dimaksud ini adalah mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok. Nah, teman-teman, kita masuk pada materi kedua yaitu bimbingan kelompok. Nah, langsung saja saya menjelaskan apa itu pengertian bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2 sampai 10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu memecahkan masalah, pemeliharaan nilai-nilai dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Bimbingan kelompok harus dirancang sebelumnya dan harus sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok tentunya. Nah, yang kedua ada langkah-langkah umum. Nah, yang pertama ada prabimbingan, yaitu menyusun RPL bimbingan kelompok dan pembentukan kelompok. Dan yang kedua ada pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini tentunya yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada transisi, yang ketiga ada inti, dan yang keempat ada penutup. Nah, yang ketiga pasca bimbingan.
Nah, yang pertama ada mengevaluasi perubahan yang dicapai, menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan, menyusun laporan bimbingan kelompok. Nah, kita masuk pada yang terakhir yaitu teknik bimbingan kelompok. Nah, tentunya adapun teknik bimbingan kelompok itu antara lain yang pertama ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini adalah interaksi komunikasi antar anggota kelompok dalam memahami topik atau pengembangan keterampilan tertentu secara bersama-sama. Tujuannya yaitu untuk memfasilitasi anggota kelompok belajar dari pengalaman anggota lain dalam memahami suatu topik atau pengembangan keterampilan hidup tertentu. Yang selanjutnya ada langkah-langkah penyelenggaraan diskusi kelompok. Membuat RPL, mempersiapkan ruang diskusi, menyiapkan anggota, perkenalan antar anggota, membuat suatu kesepakatan bersama, mengakhiri diskusi, dan melaporkan hasil diskusi kelompok. Selanjutnya ada teknik diskusi kelompok. Yang pertama diskusi panel, yang kedua lokakarya, dan yang terakhir diskusi terfokus. Nah, kita masuk pada materi terakhir yaitu bermain peran. Nah, pengertian dari bermain peran itu sendiri atau role playing adalah dramatisasi tingkah laku untuk memfasilitasi peserta didik atau konseli melakukan dan menafsirkan suatu peran tertentu. Tujuannya yaitu untuk memfasilitasi peserta didik atau konseli untuk lebih memahami, melaksanakan, dan menafsirkan peran tertentu sebagai wahana memahami topik dan pengembangan keterampilan tertentu. Nah, kita langsung masuk pada yang pertama, ada bermain peran yang dapat dijadikan teknik bimbingan kelompok. Diantaranya yang pertama ada psikodrama. Psikodrama merupakan upaya memfasilitasi peserta didik atau konseli memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya sendiri, menemukan konsep diri, menyatakan kebutuhan, dan menyatakan reaksi terhadap tekanan diri melalui penghayatan situasi dramatis yang diperankan. Selanjutnya ada sosiodrama. Pengertian dari sosiodrama itu adalah untuk membantu peserta didik atau konseli lebih memahami dan mengantisipasi permasalahan sosial yang timbul di hubungan antar manusia melalui bermain peran. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan saya mengenai 3 materi tersebut, yaitu konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan bermain drama. Semoga dapat dimengerti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, terima kasih.